Yes, mantap, ini baru super top Marco Top. Manajemen resmi buang satu pemain asing yang gagal total di Persib musim ini. Bahkan bos Aditya sampai bilang begini, "Wah, siapa ya kira-kira?" Temukan jawabannya di sini. Jelas bikin bangga bobotoh. Begini pernyataan luar biasa Beckham Putra usai tampil luar biasa bersama Timnas Indonesia. Jakmania Persija auto menangis kejang melihat ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Benar-benar mengejutkan. Pelatih kiper asing Persib Bandung di luar dugaan ambil keputusan ini. Bahkan sudah diumumkan resmi. Wah, kira-kira siapa ya sosoknya? Berikut detail lengkapnya. Yes, auto lolos ACL2 fase grup dengan mudah. Ini dia profil lawan Persib Bandung di playoff. Ternyata cuma klub antah berantah dari Filipina. Penasaran? Yuk simak sampai kelar. Ini jelas striker berkelas asli Amerika Latin. Manajemen Persib Bandung tebus kontrak Guilherme Bissoli, striker utama Buriram United dan top skor Liga Thailand musim ini, jadi tuntutanku usai info statistiknya sangat menawan. Penasaran? Tonton video sampai habis. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap, ini baru super top Marco Top. Manajemen resmi buang satu pemain asing yang gagal total di Persib musim ini. Bahkan bos Aditya sampai bilang begini, "Wah, siapa ya kira-kira?" Temukan jawabannya di sini. Kebersamaan Persib dengan Gervanes Jandrich Adonis Castaner mungkin hanya sekejap setengah musim saja. Namun dalam waktu yang singkat itu, penyerang asal Curaçao ini berhasil menorehkan jejak berarti dalam perjalanan Maung Bandung meraih gelar juara Liga 1 2024/25. Meski kontraknya tak diperpanjang untuk musim mendatang, nama Castaner akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari tim juara. Kontribusinya baik di dalam maupun luar lapangan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan Persib musim ini. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi Castaner selama membela Persib. Kebersamaan yang singkat tapi meninggalkan kesan positif. Hatur nuhun atas dedikasi dan kerja kerasnya selama setengah musim ini, ujar Aditya. Castaner resmi bergabung pada awal putaran kedua atas rekomendasi pelatih Bojan Hodak yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini sayap dan serangan. Selama membela Maung Bandung, ia tampil dalam 14 pertandingan dan menyumbang 1 gol serta 1 assist, kontribusi yang ikut membantu langkah tim menuju tangga juara. Kini, kebersamaan itu harus berakhir. Namun kenangan dan perjuangannya akan tetap dikenang. Sukses selalu untuk perjalanan karier berikutnya, Castaner, tutup Aditya. Bagaimana menurut kamu tentang peran Castaner di paruh musim ini? Apakah ia seharusnya diberi kesempatan lebih lama? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jelas bikin bangga bobotoh. Begini pernyataan luar biasa Beckham Putra usai tampil luar biasa bersama Timnas Indonesia. Jakmania Persija auto menangis kejang melihat ini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, membagikan perasaannya setelah mencatat debut manis bersama tim nasional Indonesia dalam laga kontra Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2025.
Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk timnas Indonesia, Beckham turun ke lapangan menggantikan Yakob Sayuri di menit ke-74. Mengenakan nomor punggung 6, Beckham mengaku sangat bangga. Ia tak menyangka akan mendapatkan kesempatan membela tim Garuda secepat ini di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Saya harus menjawab kepercayaan pelatih yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah bisa menang, kata Beckham. Jelang masuk lapangan, Beckham sempat mendapatkan pesan khusus dari Kluivert. Pesan itu sederhana, tapi bermakna besar, bermain dengan percaya diri. Selama sekitar 16 menit berada di lapangan, Beckham berusaha memaksimalkan setiap detik untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia bermain lepas, penuh semangat, dan berusaha menikmati momen istimewa dalam kariernya. Instruksi pelatih hanya confident. Jangan takut salah karena debut. Saya hanya melakukan itu. Tapi saya harus meningkatkan lagi, saya harus lebih baik ke depan, pungkasnya. Bagaimana menurut kamu penampilan debut Beckham? Apakah dia punya potensi jadi andalan timnas ke depannya? Yuk, tulis komentar dan pendapat kamu di bawah. Benar-benar mengejutkan. Pelatih kiper asing Persib Bandung di luar dugaan ambil keputusan ini. Bahkan sudah diumumkan resmi. Wah, kira-kira siapa ya sosoknya? Berikut detail lengkapnya. Bayangkara FC resmi mengumumkan perekrutan Luizinho Passos sebagai pelatih kiper baru mereka untuk menghadapi Liga 1 musim 2025/2026 pada Jumat kemarin. Kabar ini datang tak lama setelah Passos menyudahi kiprahnya bersama Persib Bandung, klub yang ia dampingi selama 5 musim penuh dengan berbagai pencapaian gemilang. Pelatih kiper asal Brasil ini memang sudah lama dikenal di dunia sepak bola Indonesia, terutama karena pendekatan profesional dan metode latihan modern yang ia terapkan secara konsisten. Di bawah bimbingan Passos, sejumlah penjaga gawang menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Salah satu yang paling menonjol adalah Teja Paku Alam yang beberapa kali tampil sebagai pilar penting pertahanan Persib dengan catatan clean sheet dalam 1 musim. Setelah resmi menjadi bagian dari Bayangkara FC, Passos membagikan rasa bahagianya melalui akun Instagram pribadinya. Aku lahir untuk ini. Aku suka tantangan, itu membuatku kuat, aku sangat bahagia. Saya diterima sangat baik oleh semua orang di Bayangkara, tulisnya. Atas dedikasi dan pengabdian selama 5 musim, manajemen Persib pun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Passos selama di Bandung. Hatur nuhun, Luizinho Passos. Kami akan selalu mencatat dedikasi dan kontribusi Anda dalam sejarah perjalanan Persib. Sukses untuk perjalanan karier selanjutnya, ujar Aditya. Bagaimana menurut kamu soal kepindahan Luizinho Passos ke Bayangkara FC? Apakah ini akan jadi kehilangan besar untuk Persib? Yuk bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Yes, auto lolos ACL2 fase grup dengan mudah. Ini dia profil lawan Persib Bandung di playoff. Ternyata cuma klub antah berantah dari Filipina. Penasaran? Yuk simak sampai kelar. Pada babak playoff tahun ini, Persib akan menghadapi tantangan dari klub asal Filipina yang tengah jadi sorotan, Manila Tiger FC. Klub ini bukan hanya mengandalkan kekompakan tim secara kolektif, tapi juga punya pemain yang sempat jadi incaran utama transfer Persib Bandung. Kehadirannya kini justru akan jadi ancaman dan menjadi salah satu topik hangat jelang duel penting ini. Manila Tiger FC sendiri masih terbilang muda di dunia sepak bola. Berdiri pada 2018, perjalanan mereka baru mulai menarik perhatian beberapa musim terakhir. Pada musim 2023-2024, mereka hanya finish di peringkat ke-7. Dengan catatan 8 kemenangan dan 6 kekalahan dari total 14 pertandingan pencapaian yang masih di bawah bayang-bayang tim besar lainnya.
Namun musim 2024 per 2025 menjadi titik balik. Mereka tampil impresif dengan finish di posisi kedua klasemen. Tak main-main, Manila Tiger mencatatkan 14 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 3 kekalahan. Lini serang mereka juga tajam, menghasilkan 56 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sebuah statistik yang tak bisa dianggap remeh. Meski belum memiliki trofi prestisius, performa mereka musim lalu cukup menggambarkan potensi besar klub ini. Dengan nilai pasar mencapai 25,03 miliar rupiah, Manila Tiger jelas bukan sekadar penggembira di pentas Asia. Pertandingan melawan Persib dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025 dalam format 1 leg. Ini akan menjadi laga hidup mati bagi kedua tim demi merebut tiket ke babak utama ACL 2. Duel ini tak hanya akan jadi ajang adu strategi para pelatih, tapi juga adu kekuatan mental para pemain di atas lapangan. Tentu para bobotoh berharap Persib mampu membuktikan diri sebagai salah satu tim terbaik Indonesia dan menorehkan langkah lebih jauh di kancah Asia. Menurut kamu, mampukah Persib menaklukkan Manila Tiger FC dan melaju ke babak utama ACL 2? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini jelas striker berkelas asli Amerika Latin. Manajemen Persib Bandung tebus kontrak Guilherme Bissoli, striker utama Buriram United dan top skor Liga Thailand musim ini, jadi tuntutanku usai info statistiknya sangat menawan. Penasaran? Tonton video sampai habis. Persib Bandung tengah bersiap menyusun kekuatan untuk musim depan usai tampil impresif di kompetisi domestik. Dalam momen krusial perencanaan skuad, satu nama mencuat sebagai calon amunisi ideal di lini depan, Guilherme Bissoli, penyerang tajam asal Brasil yang kini bersinar bersama Buriram United di Liga Thailand. Statistik mewah, 41 gol dalam 45 laga. Bissoli menunjukkan ketajaman luar biasa bersama Buriram United dengan torehan 41 gol dan 7 assist dari 45 pertandingan selama 2 musim terakhir. Rataan hampir 1 gol per laga ini menjadikannya top skor Liga Thailand musim 200-2425 serta masuk dalam Best XE Mid-Season Thai League. Produktivitas ini sangat langka dan bisa menjadi solusi nyata bagi lini depan Persib yang kerap kesulitan menjaga konsistensi gol di kompetisi panjang. Mental juara dan pengalaman Asia. Bissoli bukan sekadar pencetak gol, tapi juga pemain yang syarat prestasi. Ia membantu Buriram United meraih triple winner domestik dalam kurung Liga Thailand, Piala FA, dan Piala Liga, serta menjuarai ASEAN Club Championship 200-2425. Dengan pengalaman kompetisi Asia Tenggara dan gelar Copa Sudah Mericana saat masih berseragam Atletico Paranense, ia memiliki mental bertanding dan pengalaman yang matang untuk jadi pemimpin di lini serang Persib. Dengan kontraknya di Buriram yang habis Juni 2025, Bissoli bisa tersedia secara bebas transfer atau dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dibanding pemain top Eropa atau Brasil lainnya. Nilai pasarnya saat ini diperkirakan sekitar 2 juta, angka yang masuk akal bagi tim sekelas Persib yang ingin bersaing di level Asia. Secara gaya bermain, Bissoli dikenal sebagai striker komplit, memiliki insting gol tajam, kuat dalam duel udara, dan mampu menciptakan ruang untuk rekan setim. Ia bisa menjadi duet ideal bagi Ciro Alves atau bahkan menjadi ujung tombak utama dalam formasi 4-2-3-1 ala pelatih Bojan Hodak. Kombinasi ini bisa menjadi kunci bagi Persib untuk tampil lebih garang di Liga 1 maupun kompetisi Asia musim depan. Guilherme Bissoli adalah paket lengkap, tajam, berpengalaman, dan terbukti di kompetisi Asia Tenggara. Jika Persib Bandung benar-benar serius membidik gelar juara dan menembus level lebih tinggi, Bissoli adalah nama yang wajib direkrut musim depan.
Bongkar taktik Erick Thohir lindungi timnas dari permainan kotor lawan di putaran 4. Tensi makin panas, apalagi lawan-lawannya dari kawasan yang dikenal penuh trik licik. Erick Thohir tak tinggal diam, ia siapkan pengamanan berlapis untuk cegah segala bentuk kecurangan. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji akan memberikan persiapan maksimal untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan 1-0 atas Cina membuat skuad Garuda finish di posisi keempat klasemen grup C. Mereka sebenarnya masih memiliki satu laga, yakni melawan Jepang sebelum fokus ke babak selanjutnya. Erick Thohir menjelaskan bahwa skuad Garuda langsung menatap langkah mereka ke depan. Tentunya putaran keempat nanti akan lebih sulit dan mereka harus berjuang keras. Total ada 6 tim yang memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia. Salah satu sarana yang akan digunakan oleh timnas adalah menggelar laga uji coba pada bulan September mendatang. Kali ini lawan yang dipilih adalah dari Timur Tengah sebagai gambaran lawan Indonesia. Tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon? Karena kita akan melawan tim Timur Tengah, kata Erick Thohir. Salah satu yang jadi perhatian adalah pertandingan nanti akan digelar di Arab Saudi atau Qatar. Tentunya bagi skuad Garuda ini akan sangat menyulitkan karena bermain tandang. Di sisi lain, laga terakhir saat tandang ke markas Bahrain berjalan cukup kontroversial. Tentunya ini jadi sorotan karena tinggal selangkah lagi mereka bisa berlaga di Piala Dunia. Ketum PSSI meminta publik untuk tidak berpikiran negatif sebelum bertanding. Saat ini fokus utama adalah memberikan persiapan maksimal untuk skuad Garuda. Apalagi putaran keempat kualifikasi akan digelar pada bulan Oktober nanti. Masih ada waktu untuk timnas bisa berbenah setelah beberapa pertandingan terakhir. Dia yakin Indonesia bisa tampil maksimal dan bisa menjaga kans ke Piala Dunia. Kita tidak boleh berpikir itu dalam kurung kecurangan. Kita bermain sebaik-baiknya kalau kita dicurangi apapun ketahuan. Jadi kita sendiri harus tunjukkan performa terbaik, tutupnya. Supporter ngamuk paksa masuk SUGBK, PSSI langsung bereaksi keras. Kericuhan pecah di gerbang SUGBK saat laga panas Indonesia versus Cina. Supporter memaksa masuk meski kapasitas stadion nyaris penuh. PSSI pun tak tinggal diam dan keluarkan peringatan keras. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. PSSI buka suara soal adanya insiden tak menyenangkan dalam laga Timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Laga ini berhasil dimenangkan oleh Timnas Indonesia 1-0. Dengan kemenangan ini, tim Merah Putih pun dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Bahrain telah dikalahkan Arab Saudi 0-2, sehingga skuad Garuda dipastikan aman dan berhak melaju ke putaran selanjutnya. Tim Merah Putih berhak melaju ke putaran keempat karena Bahrain dan Cina yang berada di posisi terbawah dengan 6 poin tak akan mampu mengejar 4 tim lainnya. Timnas Indonesia dipastikan telah lolos ke putaran keempat, meski untuk pemain yang finish di posisi kedua masih akan direbutkan oleh Australia dan Arab Saudi. Tetapi Jay Itzes dan kawan-kawan yang sejak awal ditargetkan lolos putaran keempat berhasil memenuhinya. Namun saat Timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke play-off. Sayangnya jelang pertandingan dimulai dalam laga krusial antara Timnas Indonesia versus Cina sempat terjadi situasi tak menyenangkan. Terdapat kerumunan supporter yang berebut masuk ke dalam stadion sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
Akibat dari kerumunan tersebut menyebabkan pagar pengaman yang ditunjukkan untuk mengatur lalu lintas antrean supporter nyaris jebol. Jelang kick-off, kepadatan supporter yang memasuki stadion semakin bertambah mengingat salah satu basis supporter terbesar di Indonesia yakni Ultras Garuda juga masuk ke stadion. Ultras Garuda yang datang dengan massa berjumlah besar baru masuk ke ring 1 berbarengan dengan bus Timnas Indonesia. Supporter pun mulai memasuki stadion dan ada benturan terjadi di pintu masuk karena terlihat supporter memaksa masuk. Buntut situasi ini, para petugas butuh waktu beberapa menit untuk kembali menetralkan arus pergerakan supporter. Situasi ini sempat ramai jadi perbincangan netizen karena situasi tak kondusif. Menanggapi situasi ini, Yunus Nusi mengatakan bahwa sebenarnya PSSI telah berusaha semaksimal mungkin menertibkan pertandingan. Ya, kami ini kan sudah maksimal untuk menertibkan baik pertandingan maupun supporternya, ujar Yunus Nusi kepada awak media. Kita sangat berharap rekan-rekan supporter yang menonton dan datang selalu tertib sesuai aturan yang benar, ucapnya. Yunus Nusi mengatakan bahwa setiap pertandingan PSSI selalu berusaha menggelar laga agar berjalan dengan lancar dan tak ada masalah. Apalagi soal adanya keributan yang ada, tentu saja PSSI tak ingin hal tersebut terjadi. Ia mengaku tak ingin ada pihak yang memaksa masuk hingga berdesakan seperti yang terjadi dalam laga Timnas Indonesia versus Cina tersebut. Dan kita memastikan bahwa pertandingan berjalan dengan baik, khususnya ada keributan tadi malam, kata Yunus Nusi. Ada pihak-pihak yang sedikit sesak-sesakan masuk ke pintu. Kami sebenarnya berharap tidak seperti itulah, jelasnya. Tak hanya mengingatkan agar supporter tak mengulangi hal yang sama kembali seperti laga tersebut. Yunus Nusi juga berterima kasih kepada semua supporter yang mendukung Timnas Indonesia dengan tertib. Bahkan ia mengatakan supporter mendukung tim dengan baik dan tidak ada teriakan negatif. Ini karena sebelumnya saat tim asuhan Patrick Kluivert beraksi melawan Bahrain pada Maret 2025 lalu, sempat ada teriakan rasisme. Buntut teriakan tersebut, PSSI pun dihukum FIFA dengan dikurangi 15% supporter yang hadir di stadion dalam laga melawan Cina. Namun, dalam laga melawan Cina memang tak ada teriakan negatif. Oleh karena itu, Yunus berterima kasih kepada semua supporter. Dan tentu kami berterima kasih kepada sebagian besar supporter yang secara umum semua tertib dan tidak ada teriakan-teriakan negatif, jelas Yunus. Dan tadi malam kita ada dari FIFA AFC dan langsung memantau langsung pertandingan itu karena kita sudah mendapat teguran atau sanksi ketika kita lawan Bahrain. Makasih buat supporter, tuturnya.